Oke. Ya. Ya, selamat malam para kesatria Erlangga, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang sudah bergabung di IG Live kami, di IG Live FK Unair. Ya, saya Cenikon Papahan yang bertugas hari ini, saya merupakan staf dari Departemen Biologi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga akan mengajak teman-teman dan juga Bapak Ibu, saudara-saudara semua untuk boleh berbincang-bincang di hari Jumat malam ini tentang topik yang menurut saya sangat penting sekali ya, dan topik ini akan menjadi topik yang bermanfaat, menjadi topik yang boleh mengedukasi ya buat para teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini. Nah, topik yang akan kita sama-sama bincang ataupun bahas kupas pada malam hari ini adalah mengenal lebih dalam mengenai kelainan kongenital. Nah, saya yakin sekali bahwa teman-teman semua sering sekali mendengar istilah ini dan pengen lebih banyak tahu lagi tentang kelainan kongenital. Nah, pada malam hari ini saya tidak sendiri tentunya untuk boleh bersama-sama berdiskusi, berbincang-bincang tentang hal ini. Nah, saya akan mengundang narasumber ya yang bergabung dengan kita pada malam hari ini untuk berbincang-bincang akan topik ini. Oke, saya akan menunggu narasumber kita untuk boleh bergabung pada malam hari ini. Oke. Ya, sepertinya beliau masih belum bisa bergabung. Oke. Malam hari ini juga bergabung dari INA SHG dengan kita. Nah, tapi untuk narasumbernya kita masih tetap menunggu untuk bergabung dengan kita, yaitu um, Dr. Gunadi, PhD spesialis bedah anak. Beliau ini merupakan presiden dari Indonesian Society of Human Genetics dan juga ketua Pokja Genetik Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Tapi beliau masih belum uh, join di Instagram sepertinya. Kita akan tetap menunggu beliau. Nah, sambil kita menunggu narasumber kita untuk bergabung bersama-sama, nanti Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya yang sudah telah bergabung tentunya sudah penasaran juga dengan topik ini, silahkan untuk nanti menanyakan um, pertanyaan ya seputar diskusi kita ataupun topik kita pada malam hari ini. Ya, sambil kita menunggu tentang kelainan kongenital ini akan disampaikan oleh narasumber kita, Dr. Gunadi. Oke, sekilas informasi mungkin ya sambil menunggu Dr. Gunadi bergabung dengan kita. Nah, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga di tanggal 8, 9, 10, 11 nanti ya akan mengadakan join seminar dan juga workshop untuk acara genetik ya.
Jadi nanti teman-teman mungkin tertarik untuk bergabung bersama-sama dengan kami, untuk boleh berdiskusi dan juga mendengarkan ilmu-ilmu dan juga workshop, bisa bergabung di acara Universitas Airlangga nanti dengan INA SHG, ya, Indonesian Society of Human Genetics, dan ini merupakan konferensi yang ketiga ya diadakan di Indonesia. Oke, Dr. Gunadi sudah bergabung mengikuti. Oke. Dr. Gunadi sudah join kah dengan kita? Saya sudah mendapatkan invite beliau, tapi belum bisa bergabung. Oke, Dokter Gunadi. Halo, maaf ini saya Iya. lagi cari lokasi dulu, bentar. Habis dari operasi, tak cari itu ya. Iya, ya. Ya, Dokter Sambil, Gunadi sangat sibuk. yang penting suara saya bisa masuk ya. Oh iya, kedengaran kok dok ya. Ya, Oke, nggak apa-apa sambil ya dok. dimulai dulu. Kasihan sudah banyak yang join kan. Iya, Dokter Gunadi memang tidak diragukan lagi ya, sangat sibuk sekali ya. Jam segini masih ada operasi. Beliau tadi adalah Presiden Indonesian Society of Human Genetics dan juga Ketua Pokja Genetik FKKMK Universitas Gadjah Mada. Baik, Dokter Gunadi sambil mencari tempat dan sambil kita berbincang-bincang ya dok ya. Kita bersama-sama Ya, akan memberikan edukasi ya kepada ya. sahabat dan juga Bapak Ibu yang sudah bergabung pada malam hari ini. Nah, Dok, topik kita malam hari ini adalah mengenal lebih dalam tentang kelainan genetik ya, atau kelainan kongenital ya. Nah, kelainan kongenital. Nah, yang menjadi pertanyaan nih, Dok, yang sering sekali ditanyakan, oke, ataupun orang awam bahkan ditanyakan kepada kita juga kepada orang-orang klinisi atau medis. Nah, sebenarnya kelainan kongenital itu apa sih, Dokter? Ya, terima kasih. Jadi kalau kelainan kongenital mungkin lebih luas ya daripada kelainan genetik ya. Suara saya jelas ya? Jelas, jelas. Ya, jadi kenapa memang kemarin saya minta kita membahas secara umum dulu kelainan kongenital dibandingkan kelainan genetik, karena kelainan kongenital itu penyebabnya tidak hanya faktor genetik, kan pertama itu, sehingga lebih luas. Dan masyarakat supaya juga mempunyai pemahaman yang sama ya, artinya kelainan bawaan itu bukan berarti diturunkan, bukan berarti kelainan genetik. Dokter Gunadi, mohon maaf suaranya putus dok. Oke, suaranya Sekarang jelas putus, nggak? dok, mohon diulangi dok. Oh jelas dok, jelas. Ya, sekarang jelas ya. Ya maaf. Jelas dok. Jadi kan kelainan maaf. Jadi kelainan ini sudah mau dapat tempat kok. Jadi kelainan kongenital itu merupakan kelainan yang baik fungsi maupun struktur. Struktur kita bicara anatomi. Jadi kelainannya bisa hanya fungsinya, anatominya tidak apa-apa, tetapi fungsinya terganggu. Contoh penyakit Hirschsprung, anatominya normal-normal saja. Tetapi kalau struktur yang mungkin sering dilihat oleh masyarakat awam itu adalah kelainan bawaan, itu kelainan kalau terlihat strukturnya, mohon maaf, misalnya ada fasies dismorfologi, kelainan wajah, kemudian ada misalnya mohon maaf hidrosefalus, kelainan yang tampak itu kelainan bawaan. Tetapi sebetulnya kelainan fungsinya terganggu, tetapi kemudian anatominya tidak terganggu, struktur anatominya terganggu, itu sebetulnya kelainan bawaan atau kongenital anomali atau congenital defect atau birth defect atau congenital malformation. Itu istilah-istilah lainnya. Begitu, dokter.
Menarik sekali tadi ya. Jadi ini mencerahkan kita kembali bahwa sering sekali orang menghubungkan kalau kelainan kongenital itu hanya masalah bentuk ya dokter ya, hanya masalah Ya, anatominya betul, saja yang struktur. terganggu. Ya, tetapi ternyata kelainan kognitif itu juga menyangkut struktur dan juga fungsinya. Itulah pemahaman yang baru ya Ya, bagi teman-teman yang telah betul. bergabung malam hari ini. Nah, dok, tadi menarik sebenarnya bahwa dokter Gunari sudah menyebutkan bahwa penyebab kelainan kongenital itu salah satunya adalah genetik. Tapi ada juga tentu penyebab-penyebab yang lainnya. Kira-kira apa sih dok ya yang boleh kita share malam hari ini penyebab-penyebab kelainan kongenital itu apa saja? Ya, kelainan kongenital itu salah satunya penyebabnya ada yang kelainan genetik, kemudian kelainan kromosom, kemudian kromosom itu sebetulnya tidak dianggap sebagai genetik ya, beda ya sebetulnya meskipun material genetik ada di kromosom, tapi kita biasanya tidak menganggap kelainan kromosom itu kelainan genetik. Kalau kita bicara kelainan genetik itu adalah gangguan pada susunan basa, pada DNA-nya, pada gennya. Itu baru kita sebut kelainan genetik. Tapi kalau kelainan kromosom berarti gangguan entah itu duplikasi, translokasi, ataupun jumlah kromosomnya berkurang dan sebagainya, itu maka disebut kelainan kromosom. Terlepas dari itu semua ada faktor lingkungan ya, multifaktorial. Jadi artinya kelainan-kelainan yang disebabkan faktor lingkungan. Terus ada juga kelainan yang disebabkan nutrisi. Ada kelainan yang disebabkan asupan ibu saat hamil. Misalnya, mohon maaf, mungkin sekarang banyak di kota besar, katakanlah tidak jauh-jauh, mungkin di Yogyakarta juga saya lihat banyak juga wanita yang mulai merokok. Itu juga bisa menyebabkan gangguan kelainan kongenital. Alkohol, dengan sekarang jumlah dianggap alkohol mungkin bagi beberapa orang sudah merupakan suatu hal yang lumrah, kemudian dia tanpa sadar dia hamil, itu juga bisa menyebabkan kelainan bawaan. Tentunya yang mungkin tanpa disadari adalah minum-minum obat-obatan tertentu. Katakanlah obat-obatan ibuprofen, kemudian NSAID yang lain, itu bisa menyebabkan waktu hamil kan kadang-kadang belum tahu ya dia hamil. Itu bisa juga menyebabkan kelainan bawaan. Seperti itu. Oke. Jadi masalah kelainan kongenital ini tidak hanya genetik, tapi juga ada tadi faktor lingkungan, faktor nutrisi, faktor gaya hidup juga ya dokter ya. Nah, Ya, untuk faktor nutrisi dok, mungkin ada secara spesifik ya dok ya, apakah ibaratnya faktor makanan yang kurang, asupan nutrisi yang kurang, vitamin atau mineral-mineral tertentu yang akhirnya menyumbang meningkatnya peluang ataupun frekuensi daripada kelainan kongenital dok? Apa contoh yang paling sering mungkin ya? ya. Sayangnya sekali lagi saya katakan sayangnya ini faktor nutrisi itu karena memang asupan yang kurang ya, iodin ataupun asam folat yang terutama itu kan mikronutrien, folic acid itu terjadi pada negara-negara low middle income country ya. Meskipun kita sekarang Indonesia itu sebetulnya bukan low lagi, tapi dia low upper middle ya. Jadi artinya negara kita mungkin dikonsider dari pendapatan GDP sudah naik sebetulnya, sudah upper middle, bukan lagi lower middle atau low, bahkan bukan ya. Kalau dulu kan lower middle, tapi sekarang sudah upper middle. Nah, tapi nevertheless selain itu ya folic acid yang paling nyata dampaknya ya, dia neural tube defect, di mana kelainan yang kelihatan adalah misalnya spina bifida, ada yang menonjol itu ya, kemudian meningokel dan sebagainya. Itu kan kelainan-kelainan yang dianggap berhubungan dengan nutrisi ibu saat hamil, yaitu folic acid. Itu salah satu contoh yang paling fenomenal, sehingga di Indonesia itu termasuk yang cukup sukses ya dengan pemberian nutrisi folic acid, sehingga kejadian tetapi masih dijumpai juga. Artinya berarti memang ada ya satu dua yang pernah saya jumpai, ternyata masih ada neural tube defect. Artinya meskipun mungkin insidensinya tidak setinggi sebelum-sebelumnya, seperti itu contoh paling nyata folic acid itu, dan mudah sekali kan, cukup mendapatkan asupan ya. Jadi artinya folic acid itu kenapa harus suplemen, karena dari makanan tidak cukup gitu, karena kan dia double ya, dia kan ada bayinya, bukan bayi, ada fetusnya, sehingga itu memerlukan asupan dari luar, tidak cukup mengandalkan dari makanan gitu kira-kira.
Ya, ini jadi yang sering sekali mungkin terabaikan ya, mungkin terkesan sangat sederhana, tetapi ini ternyata sangat penting sekali ya untuk mencegah terjadinya kelainan kongenital ya. Nah, untuk Oke. masalah masalah lingkungan ya dokter ya, masalah lingkungan yang orang mungkin ya sekarang ini ya dengan era modernisasi ya dan juga perkembangan teknologi, apa-apa saja sih yang di lingkungan kita ya, mungkin konsumsi-konsumsi tertentu yang akhirnya meningkatkan peluang terjadinya kelainan kongenital, dokter Gunadi. Ya, faktor lingkungan yang jelas kan misalnya kelainan-kelainan yang disebabkan torch itu kan lingkungan yang dari lingkungan kita, misalnya di lewat kotoran kucing ya, torch kan itu juga kelainan kongenital yang sangat cukup tinggi ya insidensinya. Itu juga karena faktor lingkungan yang kurang bersih misalnya ya, seperti itu torch misalnya. Terus kemudian yang paling penting vaksinasi, ternyata saya lupa saya sebutkan. Yang paling penting itu justru peran dari vaksinasi. Misalnya MR, kemudian yang kalau cukup kebetulan saya juga terlibat dalam penelitian congenital rubella syndrome di Rumah Sakit Sarjito, AHS-UGM itu kan penyebabnya adalah virus rubella. Dan kenapa menjadi tinggi? Karena angka vaksinasi MR beberapa provinsi itu sangat tinggi, sangat rendah coveragenya. Itu menyebabkan akhirnya calon ibu ini tidak tervaksinasi dengan baik. Akibatnya kekebalan komunalnya kan nggak ada. Kekebalan community immunity itu tidak ada. Akibatnya dia kena rubella, dia hamil. Yang kasihan bayinya kena congenital rubella syndrome dan cukup berat. Ada katarak kongenital, gejalanya ada congenital heart defect, kemudian ada SNHL, ketulian. Bayangkan, padahal bisa dicegah dengan kalau ibunya vaksinasi MR. Sesederhana itu padahal, tetapi dampaknya luar biasa kalau kita men-skip vaksinasi seperti itu. Iya, berarti ini tambah lagi salah satu faktornya dok ya tadi kalau misalnya Ya. ada nutrisi, genetik juga ada, lingkungan juga ada, dan juga ternyata faktor infeksi ya, mungkin itu mikrobiologi ataupun parasit berperan besar di dalam terjadinya peningkatan kelainan kongenital. Oke, jadi Betul, tadi betul sekali. ya sahabat-sahabat yang sudah bergabung pada malam hari ini, Kesatria Erlangga yang sudah bergabung di live kita hari ini. Jadi tentu dengan melihat faktor-faktor risiko ini itu menjadi salah satu cara untuk mencegah meningkatnya kelainan kongenital ya. Nah, Dokter Gunadi tadi menarik sebenarnya ketika Dokter Gunadi mengatakan bahwa kelainan kongenital itu tidak hanya masalah defek anatomi, tetapi juga adalah fungsi. Nah, apakah memang ada kelainan kongenital atau kelainan bawaan yang pada saat dia lahir pertama sekali itu tidak terlihat dengan jelas, tapi seiring bertambahnya usia maka akhirnya kelihatan ada mungkin sesuatu kelainan bawaan yang sudah bersama dengan bayi atau anak tersebut dok. Manifestasinya tidak terjadi pada saat sekarang, tapi mungkin 1 bulan, 2 bulan, atau mungkin pada saat dewasa. Apakah ada hal yang seperti itu dok? Ya, betul. Suara saya masih jelas ya, dokter? Jelas. Ya, jadi betul kelainan kongenital itu bukan berarti dia harus tampak saat lahir. Gitu. Jadi definisi kelainan kongenital itu bisa tampak saat lahir, bahkan menariknya bisa dideteksi saat di dalam kandungan, perinatal mungkin ya, perinatal diagnosis, atau dia later in life, bisa kelihatan. Ada juga itu beberapa penyakit kongenital yang kelihatan nanti later in life. Seperti contohnya spinal muscular atrophy, salah satu dulu S3 saya kan salah satu topiknya spinal muscular atrophy, kelainan motor neuron yang menyebabkan dia kelemahan otot proksimal dan akhirnya meninggal karena kelemahan otot pernafasan. Untuk yang tipe 4 dia later in life munculnya yaitu umur 30-an ya, atau itu adult SMA ya, meskipun sangat jarang ya. Tipe 4 itu muncul belakangan, baru kelemahan otot, dan karena muncul belakangan biasanya dia mild, lebih ringan. Contoh lain penyakit Hirschsprung, saya sendiri sekarang bedah anak, penyakit kongenital, kebetulan dia genetic disorder, penyebabnya multifaktorial, kompleks genetic disorder. Dia juga ada yang muncul saat di awal, ada juga later in life, late Hirschsprung disease misalnya, itu kan munculnya belakangan. Kenapa? Karena defect dari
ganglionosis di mana tidak adanya sistem enteric nervous system yang sempurna, itu pendek. Jadi kolon yang tidak mengandung, usus besar yang tidak mengandung sel saraf itu pendek. Sehingga dia sangat pendek bahkan. Makanya munculnya belakangan. Setelah cukup banyak dia cukup tumbuh besar, kemudian baru timbul defek. Seperti itu, Mas. Dok. Oke, jadi tidak selalu kelainan kongenital ataupun kelainan bawaan tubuh muncul pada saat lahir gitu ya, tapi juga dengan seiring berkembangnya atau beriringnya waktu maka ada kelainan-kelainan yang muncul. Nah, jika demikian dok, berarti kapan sih ya kita mulai curiga, oh ini sepertinya ada kelainan nih, yang mungkin ini adalah kelainan yang dibawa gitu. Kapan kita sebagai seorang orang awam atau mungkin sebagai seorang dokter juga mulai mencurigai hal-hal seperti itu, dokter? Ya, jadi kalau paling mudah sebetulnya sekarang dengan teknologi USG yang sudah sangat terjangkau ya. Saya rasa Indonesia cukup baik ya cakupan USG ultrasonografi pada prenatal waktu dia hamil, sebaiknya kontrol rutin. Itu bisa mendeteksi itu beberapa kelainan bedah anak ya, karena saya juga ahli bedah anak. Saya sampaikan misalnya duodenal atresia, di mana duodenalnya tidak terbentuk dengan sempurna, buntu. Itu sudah bisa tuh kelihatan dengan USG. Kemudian kelainan-kelainan juvenile atresia, yang kelainan tidak terbentuk usus dengan sempurna, itu kelainan dengan USG. Tanpa pemeriksaan yang canggih. Seperti itu. Tapi sekarang di negara maju pun, mungkin di Indonesia belum umum. Di negara maju pun sekarang screening prenatal diagnosis dengan beberapa kelainan kongenital itu dengan MRI. Kenapa? MRI aman kan, tidak ada radiasi di situ. Magnetik prinsipnya. Beberapa sudah membandingkan manfaat perbandingan MRI dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang mungkin dianggap lebih invasif misalnya. Jadi sekarang ke arah sana. Nah, kalau itu penyebabnya adalah kelainan genetik atau kelainan kromosom, itu pemeriksaan screeningnya mungkin lebih advance ya. Misalnya dengan prenatal diagnosis sendiri yang dilakukan. Saya sendiri dulu waktu pendidikan juga melakukan prenatal diagnosis dengan untuk spinal muscular atrophy pada usia di bawah 12 minggu. Kita ambil cairan amnion ibunya, kita tes genetiknya. Ini SMA positif atau tidak untuk fetusnya. Seperti itu. Kalau kromosomal juga bisa sekarang dengan teknologi yang namanya PGS, pre-implantation genetic screening, bahkan belum diimplantasi. Misalnya ya IVF gitu, in vitro fertilization, bayi tabung. Kita ingin tahu, karena kini teknologi yang sangat advance, pastinya kan orang ingin memastikan ini benar-benar embrio yang akan zigot, yang akan ditanam di rahim ibunya, itu betul-betul yang terbebas dari kelainan kromosomal misalnya. Itu dengan teknologi NGS, khususnya next generation sequencing, khususnya PGS, itu sekarang sudah bisa kan di Indonesia, bahkan dengan itu bisa dilakukan di Indonesia. Jadi Indonesia itu sudah sangat advance, sedemikian maju. Nah, ini mungkin yang perlu diketahui oleh masyarakat. Jadi Indonesia itu untuk pemeriksaan genetik screening bahkan itu sudah sangat advance dibandingkan mungkin negara-negara berkembang yang lain. Jadi artinya teknologi, dengan adanya teknologi kemajuan itu maka diuntungkan. Jadi kita ada pemeriksaan screening dari, baik itu pemeriksaan yang bukan genetik penyebabnya, seperti tadi USG, kemudian MRI kalau di negara maju. MRI belum lazim di Indonesia untuk screening prenatal ya. Tetapi genetic screening di Indonesia itu sudah lazim. Memang baru negara maju ya. Kita lagi mau mendevelop di mana? Di Sarjito nih, di rumah sakit kami untuk PGS bekerja sama dengan dokter-dokter SPOG, supaya kan ada kita juga punya program unggulan IVF ya, sehingga betul-betul kalau itu PGS-nya bisa berkembang, itu menambah layanan pre-implantation genetic screening di Indonesia. Selama ini baru ada di Jakarta, seperti itu. Jadi itu tadi pemahaman yang baru ya dok, bahwa ternyata untuk screeningnya sendiri tidak hanya melalui USG, tapi juga di negara-negara maju sudah mulai ke MRI dan juga PGS tadi ya dok ya, dan itu merupakan langkah-langkah bisa kerjakan untuk melakukan screening. Nah, tapi rata-rata kalau kita mendengarkan tadi penjelasan Dr. Gunandi, memang itu
munculnya atau adanya itu di rumah sakit yang mungkin tipe B atau minimal tipe B ya dok, atau tipe B dan tipe A gitu. Nah, bagaimana dengan mungkin teman-teman yang bertugas di daerah pedalaman atau mungkin fasilitas-fasilitas seperti itu belum mumpuni gitu? Apa sih langkah-langkah ataupun hal-hal yang bisa dikerjakan oleh teman-teman di sana ketika mereka mencurigai atau mencari tahu apakah kemungkinan ada kelainan kongenital yang akan muncul pada saat kehamilan misalnya dokter, atau mungkin pada saat setelah hamil juga dok, setelah hamil atau melahirkan seperti itu. Ya, ini memang menarik. WHO sendiri dalam mungkin bisa dibuka websitenya WHO ya, congenital anomaly itu menyatakan bahwa kebanyakan yang terkena itu memang low middle income country ya, sayangnya itu memang karena tadi akses terhadap screening itu rendah, akses terhadap katakanlah yang paling mudah folic acid itu rendah, kemudian mungkin mohon maaf less educated itu kan memang uh, ada disparitas ya, kesenjangan yang cukup tinggi di situ. Yang perlu dilakukan tentunya kalau memang seperti itu ya kita harus sebagai tenaga kesehatan memang harus betul-betul menjadi frontliner ya, terdepan ya. Artinya tenaga kesehatan tidak harus dokter, misalnya bidan, katakanlah perawat ataupun siapapun yang berada mempunyai kesempatan agar minimal mereka rutin memeriksakan ke puskesmas atau yankes terdekat sehingga kalau kecurigaan ada kelainan bawaan dari lahir itu bisa terdeteksi misalnya beberapa kelainan bawaan yang terkait dengan tadi duodenal atresia, kemudian urinary atresia atau esophageal atresia itu kan sebetulnya bisa diketahui dengan jumlah cairan amnion yang lebih dari biasanya. Artinya itu kan sebetulnya tidak perlu pemeriksaan yang maju gitu loh. Jadi ya dari seperti itu sebetulnya kita juga harus membuat list kira-kira penyakit mana yang bisa dideteksi di perifer, penyakit mana yang tipe A, tipe B, tipe C. Tetapi above dari itu semua adalah peran pemerintah sangat sangat penting di sini. Kenapa? Karena pemerintah harus menjamin bahwa pelayanan kesehatan sampai menyeluruh kepada pelosok ke desa. Seperti itu. Karena tanpa peran pemerintah agak sulit. Karena kalau mengandalkan tenaga kesehatan saja, itu juga sulit. Artinya apa? Karena pemerintah yang bisa menjamin, mempunyai kekuatan untuk menjamin bahwa ada tenaga kesehatan sampai pelosok ujung di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Di sini peran sentral dari pemerintah sangat diharapkan. Terus yang kedua tadi pertanyaannya sangat menarik ya bahwa bagaimana nih daerah yang memang tenaga kesehatannya katakanlah nggak ada, pemeriksaan ini nggak ada, pemeriksaan itu nggak ada. Yang paling penting adalah tadi gaya hidup sekali lagi. Kalau menghindari genetic screening, genetic disease itu mudah sekali kan. Kalau yang Muslim ada hadis mengatakan kalau Anda menikah jauh dari saudara, itu kan yang disunahkan begitu. Menikah jangan yang dekat, itu sudah ada hadisnya. Tetapi dalam ilmu genetik dikenal dengan konsanguin atau incest. Boleh, boleh kan, asal bukan murimnya kan boleh. Tetapi Rasulullah ada hadis mengatakan harus jauh, sebaiknya yang jauh, jangan berdekatan. Ternyata memang itu dalam ilmu genetik dikenal dengan itu tadi, autosomal resesif misalnya. Itu kalau saudara kan itu kena, ini kena gampang sekali manifest kepada anaknya. Itu hal-hal yang mungkin masyarakat tidak perlu pemeriksaan canggih, tetapi pemahaman kadang-kadang pemahaman peran dari tokoh sentral agama ataupun kepala suku yang dihormati harus menyampaikan bahwa boleh dalam Islam agama apapun saya kurang tahu ya, tapi kalau karena saya agama Islam asal bukan muhrimnya kan boleh menikah kan seperti itu, meskipun saudara kan ada kan yang boleh menikah, tetapi ya itu tadi kita harus memperhatikan ada resiko kalau menikah terlalu dekat. Terus tadi faktor kebersihan tentunya kita sampaikan bahwa berulang-ulang melalui program yang seperti ini seperti ini mungkin hanya kota besar ya, tetapi mungkin dengan program-program yang bisa menjangkau kira-kira apa itu menyampaikan bahwa faktor lingkungan, nutrisi yang sederhana itu juga bisa meminum asam folat. Itu kan saya rasa program pemerintah sudah cukup lama dan mungkin di bidan-bidan di desa sudah sangat paham lah dengan program folic acid seperti itu. Jadi tetap pemeriksaan pemeriksaan canggih tidak ada ya berharap dari prevensinya.
Prevensinya tadi menjaga lingkungan bersih, jangan mengkonsumsi tadi faktor-faktor obat yang tidak perlu, harus konsultasi dulu, hindarin merokok, kemudian alcohol consumption, kemudian hindarin minum obat-obatan flu yang tidak perlu, dan pastikan kontrol rutin. Seperti itu mungkin Mas, kalau dok, kalau yang bisa dianjurkan kalau memang tidak bisa deteksi dari awal. Jadi memang kita harus preventif saja seperti itu. Mungkin itu yang bisa diharapkan ya. Betul sekali ya bahwa sebenarnya kita juga sebagai seorang dokter ya atau tenaga kesehatan tidak hanya fokus untuk cure ya mengobati gitu, tetapi juga mencegah gitu. Nah, promosi kesehatan memang harus digalakkan untuk menyampaikan pesan-pesan tadi ya, bagaimana faktor-faktor risiko terjadinya kelainan kongenital, dan itu yang kita suluhkan kepada masyarakat supaya mereka mendapatkan pengetahuan dan tentunya bisa mengurangi peluang terjadi kelainan kongenital seperti yang sudah dijelaskan oleh Dokter Gunadi tadi. Nah, dokter tadi sangat menarik bahwa memang ada salah satu faktor ya sanguin ya, perkawinan yang dalam orang-orang terdekat. Nah, mungkin bisa diulang kembali dok penjelasannya kenapa akhirnya konsanguin ataupun perkawinan dengan orang-orang terdekat, dengan circle terdekat itu akhirnya bisa menyebabkan atau meningkatkan peluang kelainan kongenital, dokter Gunadi. Ya, terima kasih dok. Bagus ya sekali pertanyaannya. Memang konsanguin itu tentunya yang berhubungan sama genetik. Kalau ini kelainannya, penyebabnya adalah genetic disorder. Ya, terutama yang single gene disorder atau Mendelian kita mengatakannya. Jadi pewarisan penyakit kongenital anomali yang karena genetic disorder itu kan genetic cause itu ada autosomal, ada yang autosomal berarti terkait kromosom autosom atau kromosom seks. Itu kan kalau terutama perkawinan yang konsanguin, jadi katakanlah contoh perkawinan autosomal resesif yang paling sering dicontohkan untuk konsanguin. Artinya dia baru manifest kalau ada, ingat ya kromosom kita itu kan 23 pasang ya. Sehingga yang autosom kan 22 pasang, satu pasang kromosom X. Nah 22 pasang ini kan satu kromosom sehat, satu kromosom sakit katakanlah. Kalau autosomal resesif mudahnya itu dua kromosomnya harus sakit. Ingat pelajaran biologi, satu kromosom kita itu dari bapak satu, dari ibu satu, ya kan? Artinya kalau konsanguin kan mereka kemungkinan membawa bapaknya sakit tapi tidak, kromosomnya satu sakit tapi tidak manifest, tidak kelihatan fenotipenya, tidak kelihatan gangguan struktur atau fungsinya. Ibunya juga ada kelainan di satu kromosom itu, kelainan mutasi satu gen, di katakanlah satu mutasi di satu kromosom. Karena kelainan incest atau konsanguin berarti kan sama-sama membawa berarti kemungkinan 25% bayinya kan, calon bayinya itu akan membawa satu alel sakit dari bapaknya, satu alel sakit dari ibunya. Manifest seperti itu. Seperti SMA tadi, spinal muscular atrophy itu kan juga autosomal resesif. Jadi hanya muncul kalau bapak ibunya karier. Karier artinya apa? Membawa gen sakit, membawa kromosom sakit, tetapi tidak manifest. Itu disebut karier. Autosomal resesif. Makanya butuh dua alel atau dua kromosom, dua gen yang sakit. Maka dia baru bisa manifest. Konsanguin itu meningkatkan resiko itu. Kalau perhatikan tidak hanya di Indonesia, negara-negara yang khususnya menikah sesama suku mereka saja itu juga meningkatkan resiko terjadinya mutasi seperti itu. Terjadinya mutasi yang diturunkan karena dia kemudian di situ saja kan akhirnya berkembang di situ penyakit genetiknya. Coba dilihat di literatur itu suku-suku yang menikah dengan mempertahankan itu, satu suku-suku yang sangat ekstrim atau agama-agama tertentu yang sangat ekstrim mempertahankan itu perkawinan sesama mereka, itu akan angka kelainan genetiknya lebih tinggi. Seperti itu. Karena tadi alel yang sakit akan bertahan di sana. Tetapi kalau dia meluas, diverse ya, dia kemudian berbeda suku menikahnya. Di sana nggak ada alel, kita ada alel. Yang alel sakit ketemu mereka kan nggak sakit, wong mereka nggak, alelnya dua-duanya sehat. Seperti itu.
Tapi kalau dia yang sakit berkumpul dengan yang sakit karena sama-sama karier yang kebetulan tidak muncul kelainannya, tidak nampak, maka itu akan menjadi insidensi kelainan genetiknya makin tinggi. Begitu dok, kira-kira. Iya. Oke. Jadi memang perkawinan dengan orang-orang terdekat ya, dengan circle-circle yang masih berada dalam lingkungan terdekat kita, itu meningkatkan munculnya tadi ya dok ya, gen-gen tadi, Ya. karena memang sama-sama membawa gitu ya. 25% kemungkinannya akhirnya keturunannya akan mendapatkan kelainan-kelainan yang mungkin berada ya di antara gen-gen tersebut gitu. Oke. Dokter Gunadi, nah tadi memang kita sudah berbicara apa menjadi penyebabnya, lalu bagaimana kita main screeningnya, mencari tahunya gitu. Nah menjadi pertanyaannya selanjutnya, apakah memang akhirnya kelainan-kelainan kongenital ini bisa diobati atau tidak? Ya, ini pertanyaan juga menarik ya. Jadi artinya terima kasih. Jadi tadi kan bagaimana definisi, kemudian bagaimana diagnosisnya, mencegahnya, bagaimana sekarang terapinya. Secara umum terapinya itu dibagi dua, surgical corrected sama non-surgical corrected. Artinya bisa diterapi dengan tindakan pembedahan atau tidak. Banyak kelainan bawaan karena kebetulan saya bedah anak. Bedah anak adalah ilmu bedah pada anak yang fokus pada kelainan bawaan seperti itu, sehingga kelainan yang bisa ditangani dengan bedah, tentunya bedah anak. Tapi ada juga kelainan kongenital yang tidak bisa ditangani dengan bedah, ada juga seperti itu. Kelainan yang bisa ditangani dengan bedah banyak sekali, misalnya apa ya, pada bedah anak misalnya hernia pada anak loh ya, bukan dewasa, itu kan kelainan bawaan. Kemudian ada juga isprung, biliari atresia, kemudian tadi duodenal atresia. Yang atresia itu bisa dengan kelainan pembedahan. Seperti itu. Tapi memang ada beberapa kelainan yang memang tidak bisa dengan kelainan bawaan, yang tidak bisa disembuhkan dengan tindakan pembedahan. Contoh apa? Misalnya Down syndrome, ya kan? Kan tidak bisa disembuhkan dengan pembedahan. Misalnya juga intellectual disability, itu misalnya. Itu kan juga tidak bisa. Karena intellectual disability, hati-hati, itu juga konsanguin ya, meningkat pada yang konsanguin, intellectual ID itu atau DI, disabilitas intelektual atau intellectual disability, itu meningkat pada konsanguin. Dan itu kan tidak bisa non surgical corrected, itu kan. Tentunya yang perlu diperhatikan adalah hal surgical corrected tapi kemudian neglected. Kenapa? Tadi akses ke pelayanan kesehatan nggak ada, informasi nggak ada, akhirnya dianggap hal yang tabu, padahal sebetulnya itu surgical corrected. Ini juga menjadi problem di negara-negara low middle income country. Jadi surgical corrected itu sebetulnya kelainan kongenital yang mempunyai prognosis baik karena bisa dikoreksi dengan pembedahan. Tetapi karena tadi kemudian tidak mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang baik, misinformasi dan sebagainya, maka dia menjadi prognosisnya kurang baik. Tetapi yang non surgical corrected ini yang rata-rata sebagian memang cukup berat ya, karena tidak bisa dilakukan apa-apa. Sampai saat ini kan Down syndrome juga terapinya bukan paliatif ya, suportif, seperti itu. Kemudian intellectual disability juga terapinya suportif, seperti itu misalnya. Iya. Oke. Baik. Kalau misalnya tadi sudah bicara tentang terapi ya, tadi Dokter Gunadi menyampaikan memang ada beberapa yang dikoreksi dengan pembedahan, tapi ada juga yang tidak dikoreksi, yang tidak bisa dikoreksi tentunya. Nah, secara garis besar nih dok, orang-orang dengan kelainan kongenital ini berapa persen mereka sih dapat tumbuh normal, dan angka harapan hidupnya seperti apa? Apakah sama seperti orang-orang yang tidak dengan kelainan kongenital? Apanya, maaf? Untuk apakah orang-orang yang kelainan kongenital ini dapat tumbuh normal seperti orang tidak tanpa kelainan kongenital, dan angka harapan hidupnya seperti apa dok? Apa yang sama dengan orang normal? Maaf, barusan tidak jelas. Nah, kalau misalnya dengan orang-orang kelainan kongenital tadi memang ada yang bisa dikoreksi ya dok, baik itu secara surgikal maupun yang tidak non surgikal. Nah, apakah mereka ini dapat tumbuh normal layaknya kita yang tanpa kelainan kongenital, dan kira-kira juga angka harapan hidup mereka seperti apa dok?
Oh iya, betul. Justru yang tadi saya sampaikan, surgical corrected itu sebetulnya hampir semua adalah bisa hidup dengan normal seperti yang lain. Hernia, anak hernia kan saya menangani hernia banyak banget. Itu kan juga fimosis yang kongenital, bayi laki-laki, hampir 100% bayi laki-laki fimosis. Kan kelainan bawaan. Dia setelah disirkumsisi, kalau ada gangguan infeksi saluran kencing, infeksi ISK berulang, itu kan harus disirkumsisi ya, indikasi. Itu kan terus baik-baik saja. Dia tidak ada infeksi lagi. Gitu. Contoh yang paling mudah seperti itu. Contoh yang paling paling agak sedikit naik derajat itunya misalnya penyakit disprung. Ada bagian usus yang harus dipotong. Itu setelah usus yang tidak ada sarafnya dipotong, dia bisa berak, bisa BAB dengan baik lagi. Seperti itu, Dok. Jadi justru yang corrected ini sangat menjanjikan, prognosisnya sangat baik. Seperti itu. Tetapi sekali lagi sayangnya kalau akses kepada surgical center itu problem, maka prognosisnya juga menjadi terpengaruh gitu. Tapi kemudian quality of life itu tidak perlu masalah. Sebagian besar karena namanya juga surgical problem, surgical corrected, maka dia bagus prognosisnya. Seperti itu. Tetapi ada juga yang sebetulnya sebagian kecil ya, sekali lagi misalnya contoh atresia biliar, itu kan kelainan bawaan juga. Kelainan bawaan, gangguan dari aliran bile tidak lancar, itu bisa dioperasi kasai. Tetapi sebagian dia operasinya harus lanjut kepada transplantasi hati. Itu kan eksepsional ya. Ada hal-hal yang sangat ekstrim di mana memang quality of life-nya menjadi kalau tidak ditransplant dia mungkin sebagian tidak survive. Tetapi sekali lagi sebagian besar yang surgical corrected itu baik prognosisnya. Contohnya nggak usah jauh-jauh, fimosis, hernia, itu kan surgical corrected yang prognosisnya sangat-sangat baik seperti itu. Ya, berarti tergantung daripada case-nya juga ya, Dok ya, karena kelainan kongenital itu tadi sangat banyak variasinya. Jadi ada yang memang harapan hidupnya bagus, bisa beraktivitas seperti orang normal lainnya juga gitu. Tapi ada memang kasus-kasus tertentu yang dia memang kasusnya sangat serius dan itu lebih sedikit jumlahnya ketimbang yang surgical corrected ya, Dokter Gunadi. Betul. Ya, ini karena kita juga bertepatan di Indonesia yang ada JKN ya, Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, untuk penanganan kasus-kasus kelainan kongenital ini, apakah tercoverkah dengan Jaminan Kesehatan Nasional kita gitu? Ya, tercover ya. Untungnya tercover. Semua kelainan kongenital itu tercover oleh BPJS. Itu baiknya sistem JKN kita ya. Jadi mereka, pemerintah melalui program BPJS itu mengcover semua kelainan kongenital. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir karena memang di-cover oleh pemerintah seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir, jangan percaya stigma bahwa kalau itu lebih baik diperiksakan ke dokter, dikonsultasikan apakah ini surgical corrected atau tidak. Contoh, mohon maaf, misalnya dulu bibir sumbing itu kan menjadi aib ya, tapi sekarang bibir sumbing itu kan tindakan operasinya sangat sederhana, itu loh. Tapi dulu orang menganggap ini adalah dikutuk misalnya. Tapi stigma-stigma itu kan jadi menyebab anaknya tidak dibawa keluar, malah diisolasi. Itu contoh-contoh ekstrim bahwa peran dari disinformasi itu sangat luar biasa terhadap kemauan atau keinginan, willingness dari orang tua untuk membawa ke Yankes. Yankesnya ada, tapi stigma masyarakat sangat luar biasa. Itu menyebabkan gangguan, mohon maaf, yang cleft itu tidak dibawa ke rumah sakit. Padahal tindakannya sangat sederhana. Mungkin less than 30 menit ya, less than 30 minutes. Ya, kalau yang hanya labiosisis ya, seperti itu. Ya. Oke. Jadi ini mengedukasi kembali bahwa kelainan kongenital seperti ini pun tercover dan tidak ada kata untuk tidak datang berkonsultasi ke dokter untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dokter, waktu kita sebentar lagi, tapi ada beberapa hal yang mungkin mau diklarifikasi lagi ya. Tadi menarik bahwa kelainan kongenital ada hubungan dengan kelainan genetik. Nah, ada satu lagi mungkin sering juga tersebut ya, dan beberapa bulan yang lalu kita juga memperingati rare disease. Nah, apakah kelainan kongenital juga merupakan sama dengan rare disease atau bagaimana, dokter? Ya, terima kasih. Rare disease itu merupakan sebetulnya bagian dari kelainan kongenital ya, karena kelainan kongenital pun ada yang tidak rare, kan seperti itu.
Phimosis tadi. Semua hampir 100% anak laki-laki termasuk anak saya 2 itu juga phimosis. Tetapi selama tidak menimbulkan ISK berulang, maka tidak perlu sirkumsisi seawal mungkin. Ya saat dia misalnya indikasi sosial, indikasi agama, itu mungkin baru sirkumsisi. Itu kan tidak rare, kelainan bawaan. Hernia itu juga tidak rare, sangat banyak pasien dengan hernia. Itu tergantung dari insidensinya, rare disease. Jadi kalau tidak salah disebutkan ya, rare disease itu kalau frekuensinya di bawah 1 dari 200.000 bayi baru lahir. Itu baru disebut rare disease. Mudah-mudahan saya tidak keliru ya, nanti kalau keliru saya dikoreksi. Tapi intinya sangat jarang, baru disebut rare disease. Nanti tolong dibaca lagi, kalau mudah-mudahan saya tidak keliru kalau rare disease. Tetapi kemudian rare disease itu karena jumlahnya, insidensinya sedikit, seolah-olah sedikit ya. Tetapi kalau itu akhirnya dari jumlah bayi lahir seluruh dunia, apalagi populasi Indonesia 270 juta, jumlah anaknya berapa bayi baru lahirnya? Katakanlah 85 juta, 100 juta, misalnya anak-anak kan rata-rata di Indonesia jumlahnya 85 juta atau 100 juta. Yang bayi baru lahir berapa? Akhirnya kalau di absolut banyak juga gitu loh. Jadi sebetulnya kita tidak boleh melihat dengan kata-kata bahwa ini rare, tetapi kemudian tidak diperhatikan. Bukan seperti itu. Kan istilahnya adalah every life does matter. Jadi kita tetap sebagai pemberi pelayanan kesehatan harus memperhatikan penyintas dengan apapun itu, termasuk dengan rare disease. Nah, kebetulan salah satu program pemerintah, Kementerian Kesehatan melalui BGSI, Biomedical Genome Science Initiative, menunjuk rumah sakit kami sebagai Sarjito sebagai genomic hub untuk pelayanan genetic disorder atau rare disease. Itu suatu hal yang sangat sangat terobosan luar biasa bahwa pemerintah memberi perhatian terhadap rare disease atau genetic disorder. Tentunya ini bukan berarti yang menangani hanya rumah sakit Sarjito, tetapi manapun bisa menangani rare disease, manapun rumah sakit lain juga bisa menangani genetic disorder. Tapi sekali lagi, ini lesson learn-nya adalah pembelajarannya apa? Pemerintah memberi perhatian kepada rare disease atau genetic disorder. Itu dok intinya. Oke. Ya dok, ini last question dok, pertanyaan yang terakhir ya, karena kita bicara tentang kelainan kongenital dan ini ada yang kasusnya juga banyak, ada yang tidak juga gitu. Nah, di Indonesia sendiri apakah ada support group ya dok, atau kelompok-kelompok komunitas tertentu yang akhirnya mungkin sebagai tempat bergabung dengan kelainan-kelainan seperti ini? Ya karena tadi bahwa mereka juga membutuhkan semangat ya untuk memperbaiki kualitas hidup mereka. Apakah di Indonesia sudah ada kelompok-kelompok seperti itu, sama seperti yang kalau kita lihat di luar negeri gitu dok? Ada. Yang saya tahu ada rare disease itu bahkan sepertinya ada beberapa ya, tetapi mungkin ada yang memang komunitas yang memang lebih itu. Tapi yang jelas rare disease itu ada di Indonesia, komunitasnya satu. Yang saya tahu juga di MD itu juga ada komunitasnya, SME itu juga ada komunitasnya. Kalau yang seperti di bedah anak itu mereka ada juga Hisprung, keluarga ARM itu ada juga komunitas. ARM itu anorexia malformation, yang mohon maaf yang tidak punya anus, itu bayi baru lahir. Ya, kelainan kongenital juga bedah anak itu juga ada komunitasnya. Jadi artinya memang dengan adanya komunitas ini kan lebih ke arah supporting ya, support each other, itu sangat penting. Karena kalau kita secara mental itu sudah disupport, itu kan luar biasa, karena kita istilahnya banyak saling mendukung. Kalau sudah saling mendukung, itu kan ada informasi akan lebih baik ya, informasi yang diberikan, karena bukan lagi hoax, bukan lagi stigma, tetapi sesama penyintas, keluarga penyintas itu tentunya informasi akan lebih baik. Dan tentunya kalau itu ada komunitas, itu kan juga ada semacam bargaining power, bahwa mereka itu juga suatu komunitas yang harus mendapat perhatian yang sama dengan kelompok yang tidak dengan kelainan tersebut. Itu sangat harus didukung ya, karena kebetulan saya sendiri juga termasuk yang ikut membantu terbentuknya
apa namanya, kelompok komunitas Duchenne Muscular Dystrophy. Jadi kami rutin sejak tahun 2017 itu mengundang pembicara dari luar negeri atau dalam negeri untuk memberikan edukasi kepada keluarga-keluarga DMD, penyintas Duchenne Muscular Dystrophy, termasuk mendatangkan bantuan alat bantu nafas dari Jepang, bantuan secara cuma-cuma, salah satu profesor dari Jepang, ya, kemudian dari profesor dari UK datang menjelaskan tentang gene terapi untuk DMD. Kemudian tahun 2019 mungkin, saya lupa, atau 2018 kami mendatangkan salah satu penyintas Duchenne Muscular Dystrophy yang berusia 24 tahun. Dia mendapatkan gene terapi dan dia bisa naik ke Borobudur. Bayangkan, usia 24 tahun dan survive. Artinya dengan gene terapi. Kita datangkan pas penyintas, ya, kita menyebutnya penyintas, ya. Penyintas dan orang tuanya kita undang ke Yogyakarta, dan itu suatu hal hope, ya. Kalau kita bisa memberikan hope kepada penyintas, kepada komunitas, itu mereka akan lebih itu, ya, positive vibe gitu kan istilahnya, kalau sekarang orang bahasa jakselnya kan positive vibe itu kan. Jadi akan mendapat bahwa ini ada hope gitu loh, bahwa kita mungkin saat ini gene terapi masih menjadi apa namanya, masih menjadi belum begitu ada, ya, di Indonesia. Tetapi kalau kita tengok ke belakang, NGS itu dulu juga hal yang sangat luar biasa. Kita bicara genomik itu apa sih? PCR itu apa sih? Dengan ada COVID, semua orang bicara NGS, semua orang bicara PCR. Seperti itu, sama. Saya yakin gene terapi itu akan suatu keniscayaan termasuk di Indonesia. Artinya itu harus kita perjuangkan dari segala arah, pelayanan kesehatan, mengendorse ke pemerintah, komunitas-komunitas penyintas ini mengendorse pemerintah. Bukan tidak mungkin pemerintah gene terapi itu akan menjadi suatu keniscayaan di Indonesia dalam waktu dekat. Begitu, Dok. Iya. Ya, terima kasih banyak Dokter Gunadi buat ilmu dan juga informasi yang sudah bagikan kepada kita. Jadi sudah sangat lengkap sekali. Tadi kita boleh bersama-sama mendengarkan penjelasan dari Dokter Gunadi terkait tentang kelainan kongenital itu apa, bagaimana bisa terjadi kelainan kongenital, lalu bagaimana kita bisa mencari tahu, men-screening atau mendiagnosis, bahkan terapinya seperti apa. Dan terakhir juga tadi ya tentang support groupnya gitu, bahwa kelainan kongenital ini tidak melulu bicara tentang sesuatu yang aneh atau aib, tapi ini bisa menjadikan harapan juga bagi kita ya. Tadi itu bicara tentang super group, gene terapi, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih sekali lagi Dokter Gunadi buat waktunya sudah bergabung dengan kita pada malam hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi IG Live ini, saya mengumumkan kembali bahwa minggu depan itu ada the Third Indonesian Society of Human Genetics annual meeting in conjunction with the First Indonesian Society of Genetic Counselor Conference di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga tanggal 9 sampai tanggal 11. Oke, bagi teman-teman yang belum bergabung dengan acara kami tersebut, silakan daftar. Boleh dilihat nanti Instagram FK Unair dan boleh berdaftar di acara kami untuk minggu depan. Oke, sekali lagi terima kasih ya Dokter Gunadi. Semoga akhir pekannya boleh dinikmati bersama dengan keluarga, dan juga kepada Kesatria Airlangga dan sahabat-sahabat yang sudah bergabung. Selamat berakhir pekan, tetap jaga kesehatan, dan semoga Tuhan memberkati. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.